Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulin karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita juga bersyukur kepada Allah atas segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya adalah kemudahan bisa berangkat, bisa melangkahkan kaki kita kepada ketaatan, yaitu kepada masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dahulu pernah kita sampaikan, bahwa melangkah ke masjidnya Allah bukanlah langkah yang biasa. Dados melampah menuju masjidipun Allah niku dite perbuatan sing sia-sia, karena terkandung ibadah dan pahala yang sangat besar. Makanya dikatakan dalam sebuah pepatah, idza kanatir riyadhatu tuhriqud dunub fal masyu ilal masajid tuhriqud dunub. Disebutaken wonten ing setunggal pepatah bahwa olahraga saja, atau kalau olahraga saja bisa menghapus lemak, membakar lemak, maka berjalan menuju masjidnya Allah bisa membakar dosa. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan kemudahan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita dengan kita bisa mendatangi masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri toladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari sebuah ibadah yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Kita ingin mencari sebuah keberkahan dalam hidup kita dari satu amalan yang memiliki keutamaan yang besar, yaitu sedekah. Hidup berkah dengan sedekah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sedekah berasal dari kata as-sidqu. Sedekah
berasal dari kata as-sidqu yang artinya adalah kejujuran. Sepindah malih, sedekah niku berasal dari kata as-sidqu ingkang gadai artos kejujuran. Dados sedekah niku sebagai tanda kejujuran pelakunipun. Seseorang yang mengamalkan sedekah berarti dia telah menampakkan kejujuran imannya. Orang yang bersedekah itu berarti imane jujur, mboten ngapusi. Dan yang memang dituntut dari tiang ingkang mengaku sebagai seorang yang beriman adalah kejujuran imannya. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Sekali lagi, sedekah berasal dari kata as-sidqu yang artinya kejujuran, karena siapa yang mau bersedekah berarti telah menampakkan kejujuran imannya. Jadi imane niku benar-benar jujur, ora ger sekedar pengakuan. Ngaku iman tapi ora sedekah. Maka dengan sedekah itulah orang tersebut dikatakan jujur imannya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun. Nabi SAW bersabda, as-salatu nurun, salat adalah cahaya. Makanya Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah, nek kita pengin angsal cahaya, sae cahaya nalika teng donya napa malih mangkih teng gelapipun kubur, maka kita jagi sing jenenge salat. Salat 5 waktu. Kalau kita ingin mendapatkan cahaya baik di dunia maupun nanti di kegelapan kubur, bahkan sampai perjalanan menuju akhirat, maka jaga sholat. Sholat 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Karena Nabi ngendika as-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Bahkan akhir hidup kita sak derenge dipendem niku sholat. Inggih menika salat jenazah. Kita sing disolatke sebagai mayit. Dan nanti di akhirat pun amalan yang pertama kali akan Allah hisab adalah masalah salat. Sampai-sampai Nabi mengatakan idza salahat salaha sairu amali. Kalau salatnya itu benar, salatnya itu sah, maka seluruh amalannya benar dan sah. Wa idza fasadat, tapi kalau solatnya itu rusak, fasada sa'iru amali, maka seluruh amalnya rusak. Solat niku nek sae, solat niku nek bener, solat niku nek sah, saged dadosaken ibadah liyanipun menika sah. Tapi nek salate rusak, maka ndadosaken amalan liyane nggih rusak. Maka kita jagi terkait kalian salat. Nabi ugi ngendika idza sholahat, nek salate iku bener, nek salate iku apik, sah, faqad aflaha wa najaha, maka dheweke bakal slamet
dheweke bakal sukses. Seseorang kalau sholatnya benar, sholatnya sah, maka akan menjadi orang yang beruntung, akan menjadi orang yang sukses di akhirat. Tapi kebalikanipun, wa idza fasadat, nek sholate rusak, faqad khaba wa khasara, maka sungguh dia akan merugi dan celaka. Naudzubillah min dzalik. Maka sholat hendaknya dijaga. As-sholatu nurun. Lalu Nabi mengatakan was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Sedekah adalah bukti bahwa dia benar-benar beriman. Makanya orang yang bersedekah telah membuktikan kejujuran imannya. Orang yang bersedekah telah membuktikan kejujuran imannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkait kalian tema wonten ing dalu menika, bilih hidup berkah kanthi sedekah, kita awali kanthi riwayat saking Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang saged meyakinkan kita bilih kanthi sedekah kita saged gesang kanthi berkah. Jadi terkait dengan pembahasan malam hari ini, kita akan mulai dengan hadis yang mudah-mudahan dapat menambah keyakinan kepada kita bahwa dengan sedekah hidup bisa berkah. Nabi SAW dalam riwayat ingkang sahih, beliau pernah bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin, ma naqasat shadaqatun min malin. Nabi SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Hadis niki dipun jelasaken dening Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan terkait makna hadis ini, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Padahal kalau kita punya uang 100.000, disedekah ke 10.000, secara hitungan jelas kelong, jelas berkurang. Gadah duit 1.700 disedekah ke 10.000, maka jelas berkurang secara jumlah. Tapi Nabi SAW ngendika, ma naqasat shadaqatan min mal. Sedekah niku mboten bakal ngurangi harta, tapi kok pas tak sedekah ke kelong. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan hadis menika. Penjelasan beliau ingkang sepindah. Penjelasan yang pertama, sedekah itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dengan keberkahan. Harta yang kita sedekahkan
itu akan diganti dengan keberkahan. Sehingga nalika harta niku benar-benar berkurang secara nilai lan jumlah, tapi Allah ganti dengan keberkahan. Lan berkah niki perkawis sing kita padosi dalam kehidupan, sing boten saged dinilai secara jumlah. Jadi dalam hidup kita, di antara yang kita cari adalah keberkahan yang tidak bisa dinilai dengan apapun, termasuk dengan uang ataupun dengan harta. Jadi memang secara kasat mata harta yang kita sedekahkan pasti berkurang, tapi kemudian Allah akan ganti dengan keberkahan, yang mana keberkahan ini sekalipun secara jumlah harta sedikit, tapi nek berkah itu mencukupi pemiliknya, bahkan mencukupi untuk orang lain. Dan para ulama mengatakan ini bisa dirasakan. Harta itu kalau berkah Pak Bu, walaupun jumlahnya setitik, jumlahnya mboten kathah, tapi nyukupi, bahkan saged bantu tiang sanes. Jadi harta itu kalau berkah, walaupun sedikit, bisa mencukupi pemiliknya dan bisa terkadang mencukupi orang lain, bantu orang lain. Padahal secara hitungan matematika mboten cukup. Nek dihitung-hitung enggak cukup. Tapi karena berkah, maka sekalipun sedikit, maka bisa dirasakan nikmatnya luar biasa. Makanya bisa kita bandingkan dengan mereka yang memiliki harta banyak tapi tidak berkah, seperti para koruptor, ya, duitnya melegedu, uangnya banyak, tapi karena tidak berkah, mereka akan susah sendiri dengan hartanya. Akan susah sendiri dengan hartanya, bahkan pusing dewe gara-gara hartanya sendiri yang dia dapatkan dari cara yang tidak benar. Tapi kalau harta itu sedikit tapi dari cara yang benar, maka keberkahannya luar biasa, dan akan mencukupi diri pemilik harta, bahkan bisa bantu orang lain. Jadi mana qasad shadaqatun min malin, bilih sedekah itu tidak akan mengurangi harta seseorang, karena akan diganti dengan keberkahan. Yang mana keberkahan ini, sekalipun hartanya berkurang karena sedekah, maka tetap akan mencukupi orang tersebut. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, penjelasan yang kedua terkait hadis yang tadi kita sebutkan adalah Allah akan menghilangkan bahaya dari harta itu. Allah akan menghilangkan bahaya dari harta tersebut. Jadi makna mana qasad shadaqatun min mal, harta tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Di antara penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa Allah akan mengganti dengan dihilangkannya bahaya dari harta tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, harta niku terkadang membahayakan pemilikipun. Harta niku terkadang membahayakan pemilikipun. Makanya sejak zaman dahulu tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi berdoa agar hartanya ditambah.
Mboten enten ceritane Nabi niku berdoa supados bondone niku tambah. Justru sing diperintahke Allah dumateng nabi nipun inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados nambah ilmu. Allah ngendika wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi betul enten ceritane Nabi kok nyuwun tambahan harta. Jadi harta itu bisa membahayakan pemiliknya. Tidak sedikit orang yang terlena dengan harta menghalalkan segala cara. Tidak sedikit orang yang terfitnah dengan harta kemudian melalaikan ibadah. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, agar harta yang kita miliki itu diberkahi sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan, agar harta kita itu dihilangkan sifat-sifat jeleknya sehingga bisa membahayakan kita, maka caranya adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, lalu penjelasan yang lain dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkait hadis yang tadi kita sampaikan, bahwa harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah karena Allah akan ganti dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Allah akan ganti dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Sedekah yang kita keluarkan itu akan diganjar, akan diberi pahala oleh Allah berlipat-lipat. Makanya Allah mengatakan wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadharin fa innallaha yukhlifu. Dan apapun yang kamu nadarkan dari suatu nadar, dan apapun yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan dari suatu sedekah, fa innallaha yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya dengan ganti pahala yang sangat banyak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, terus ganti sedekah, hidup kita bakal berkah. Ganti sedekah, hidup kita bakal berkah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nalika kita bahas terkait kalian sedekah, maka sedekah niku nggadahi keutamaan ingkang kathah. Sedekah memiliki banyak keutamaan. Jadi selain sedekah bisa memberikan keberkahan kepada hidup pemiliknya, maka pemilik dari harta yang disedekahkan juga akan mendapatkan banyak keutamaan. Akan banyak keutamaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah dan akan mengembangkannya menjadi banyak. Allah akan menerima sedekah dari cara yang baik dan akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pahala yang sangat banyak. Nabi SAW pernah bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin." Barang siapa yang bersedekah
sekalipun senilai dengan 1 butir kurma. Kurma sing cilik nika terkadang gersak jempol. Niki nek disedekahke min kasbin thayyibin, lan kurma niki dipendet dari hasil sing sae, dari hasil yang baik, karena Allah mboten nampi kecuali sing sae. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminih, Allah bakal nampi sedekah wau kanthi tangan kananipun. Tsumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah badhe ngembangaken sedekah sing gersak butir kurma, dikembangaken dening Allah Subhanahu wa taala, litasira misla Uhudin, sehingga dados pahala sing besar sebesar gunung Uhud. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, barang siapa yang bersedekah sekalipun senilai dengan sebutir kurma, tapi itu dihasilkan dari hasil yang baik, Allah akan terima, kemudian diterima dengan tangan kanannya, kemudian dikembangkan sehingga menjadi pahala yang besar seperti gunung Uhud. Dari hadis ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dapat kita ambil faedah, diantaranya adalah sedekah niku mboten perlu kathah. Sedekah niku mboten kedah kathah. Sedekah itu tidak perlu banyak, semampu kita, semampu kita. Selama niku dari hasil yang baik, Allah bakal nampi, Pak. Allah bakal nampi. Makanya sedekah niku sesuai kemampuan kita. Tenggriya kita gadah kebun. Di rumah ada kebun, yang kebun mungkin diisi dengan pohon-pohon utawi tanaman-tanaman sing bisa dimakan. Maka tanaman buah misalipun bisa dimakan, bisa dikasihkan kepada orang lain, walaupun setunggal misalipun. Duwe gadah kates, pepaya dikasihkan ke orang, utawi enten lombok dikasihkan ke orang, tidak perlu banyak. Bahkan nek teng desa niku terkadang ada kebiasaan masak kemudian dikasihkan ke tetangga. Nah niku kebiasaan yang bagus. Niku termasuk sedekah. Walaupun gersak piring sayur, sak buntelan tempe goreng, bahkan mungkin tempe gerdi bakar misalipun, niku termasuk sedekah. Selama itu dari hasil yang baik, Allah akan terima, kemudian Allah akan kembangkan menjadi pahala yang besar sebagaimana gunung Uhud. Maka sedekah niki tidak perlu banyak, sedikit-sedikit, sesuai kemampuan. Lan Bapak Ibu yang kami rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masjid mriki nggadahi program sedekah. Enten program sedekah kangge pengadaan karpet. Jadi masjid ini mengadakan program sedekah karpet. Siapa yang mau berpartisipasi, ini peluang yang besar. Dibutuhkan dana kurang lebih 48 juta. Per meternya bisa 400.000. Nek setengah meter 200.000, nek seperempat meter 100.000.
tapi kurang dari itu juga boleh. Ya, jadi masjid menerima sumbangan untuk pengadaan karpet berapapun yang diberikan. Berapapun yang diberikan. Ngapunten, misale ger sedina 10.000 misalipun, sedina 10.000 diterima sama panitia. Berapapun diterima. Alhamdulillah nek kathah. Jadi sedikit pun diterima. Maka ini kesempatan, nggih. Panitia masjid mengadakan program ini untuk pengadaan karpet, sehingga kanthi program niku kita saged berpartisipasi, tumut iuran ora ketang ger namung pinten. Dados jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi mboten perlu kathah, karena yang dibutuhkan ini kok keikhlasan nek sedekah. Lajeng yang kedua, hasil yang didapatkan atau cara mendapatkan harta itu tadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, termasuk keutamaan sedekah, pelakunya akan mendapatkan doa dari para malaikat. Pelakunya akan mendapatkan doa dari para malaikat. Dan kesempatan mendapatkan doa dari para malaikat itu tidak mudah. Kesempatan mendapatkan doa dari para malaikat itu orang-orang pilihan, Pak. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Mbok pilih mangke saged kita membahas terkait sinten-sinten mawon sing beruntung didongake para malaikat. Nah, salah satunya tiang sing bersedekah. Jadi setiap hari, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Tidak ada satupun hari ataupun pagi di mana seorang hamba berada di dalamnya, illa kecuali malakani yanzilani. Ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari keduanya niku berdoa, Allahumma anfiq munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang mau berinfak. Wa yaqulul akhar, kemudian yang kedua berdoa, Allahumma a'ti munfiq, Allahumma an a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kerugian bagi yang menahan hartanya tidak mau sedekah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, malaikat mendoakan kebaikan bagi pelaku sedekah. Didoakan, Allahumma anfiq munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan bagi yang bersedekah, dan berikanlah kerugian bagi yang menahan sedekahnya dengan kerugian itu tadi. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang baik ketika seseorang bisa mendapatkan doa dari para malaikat. Doa dari para malaikat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, data sedekah niku keutamaannya banyak. Bahkan diantaranya adalah bisa meredam
kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu bisa meredam kemarahan Allah. As-shadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu bisa menutup, meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Terus nek Allah sampun marah niki bahaya. Nek Allah niku sampun murka niki bahaya. Makanya nek kita pengen supados boten dimurkai Allah, boten dimarahi Allah, maka salah satunya dengan sedekah. Karena as-shadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb au kama qala. Sedekah itu bisa meredam kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lainnya, sedekah itu bisa memadamkan api neraka. Ngapunten, bisa menghapus dosa. Sedekah niku bisa menghapus dosa. Nabi SAW mengendika, as-shadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu bisa menghapus dosa dan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Ada api, disiram air bisa padam, mati. Maka kesalahan dan dosa juga bisa dipadamkan, artinya dihapus, dibakar, dihapus dengan cara bersedekah. Cara bersedekah. Bahkan terakhir terkait kalian keutamaan sedekah, walaupun kata sebenarnya banyak, pilih sedekah itu bisa menyebabkan sembuhnya penyakit. Sedekah bisa menyebabkan sembuhnya penyakit. Kanthi sedekah Allah akan turunkan kesembuhan bagi pelakunya. Nabi SAW pernah mengatakan, dawu mardhakum bis sedekah. Obatilah penyakit-penyakit kalian, obatilah sakit-sakit kalian itu dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Disebutkan sebuah kisah, ada seseorang yang datang kepada ulama, salah seorang ulama, yang menceritakan tentang luka yang ada di lututnya. Dados wonten tiyang dugi teng ulama, lajeng cerita, nggih, bilih teng dengkule niku enten luka, sering keluar darah, bertahun-tahun ora mari-mari. Padahal sudah dikonsultasikan dengan dokter, sudah dicarikan berbagai macam obat, tapi ora mari-mari, enggak sembuh-sembuh luka itu. Maka sang ulama ini menyarankan, bersedekahlah kamu dengan membikin sumur. Sedekahlah kamu dengan membikin sumur. Aku berharap mudah-mudahan bisa menyumbat luka dari darah yang keluar di lututmu. Lajeng tiyang niku wau benar-benar bersedekah kanthi membikin sumur teng suatu daerah yang memang memerlukan, maka dengan izin Allah langsung sembuh luka tiang kalawa sing bertahun-tahun mungkin pun menghabiskan berbagai macam obat, sampun banyak menghabiskan harta benda ning ora mari-mari. Dokter spesialis ya sudah didatangkan, ternyata dengan sedekah sumur itu tadi Allah jadikan penyakitnya sembuh. Sembuh.
Sehingga jamaah ingkang dirahmati dening Allah, dengan sedekah Allah akan menurunkan kesembuhan bagi penyakit pelakunya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait kalian sedekah, ya, terkait kalian sedekah kalau bisa nek saged kita nggadai sedekah sing sir. Terkait kali sedekah, kalau bisa kita memiliki sedekah yang sir, rahasia. Tidak ada yang tahu sekalipun keluarga kita nek saged. Jadi yang tahu cuma kita saja. Sing ngerti namung kita mawon dari kalangan manusia, bahkan saking keluarga mboten enten sing ngerti. Dan niku saged dilakukan dengan cara yang banyak. Sedekah sir, sedekah sing rahasia. Misalnya setiap datang ke masjid nglebokke teng kotak infak, atau ngelewati masjid nglebokke kotak infak, mboten perlu kata. Sekali lagi, tidak perlu banyak. Katakan ger 500 kilo, nek ngen kula kilo 500 rupiah. Dimasuki teng kotak infak masjid napa pundi, dan itu tidak diketahui orang lain. Tidak diketahui orang lain. Atau nek kita punya toko kebutuhan keseharian, entah itu jual beras, napa jual lauk pauk, dari situ janjane kita saged bersedekah tanpa diketahui orang lain, bahkan tanpa diketahui sing tumbas. Tuku beras sekilo 10.000 misalnya, sekilo 10.000, jenengan tambahi sekedhik. Dari sekilo niku jenengan tambahi sekedhik, dan niku berulang-ulang, niku terus dilakukan. Ya syukur nek dikai sekilo sisan meneh dadi 2 kilo, tapi kan mangke ketok. Orang yang beli mesti ngerti loh, kok okeh men, wong tukune ger sekilo kok entuk okeh semene. Tapi nek ger ditambahi sekedhik, orang yang beli itu tidak akan tahu kalau itu sebenarnya ditambahi. Tuku tempe telu 5.000 misalnya, jenengan tambahi 1, walaupun make teng griya kok itu 4. Atau cari hal-hal sing saged kita rahasiakan. Nggih, dodolan lawuh sing mateng ngoten niku. Terkadang diitung tempene niku nggih, utawi ngapunten 5.000 niku sayure diitung ping pinten misale. Misale diitung ping 5 niku 5.000 misale. Jenengan tambahi sekedhik. Nggih, tambahi kuwahe, tambahi isine, nggih. Tiang sing tumbas mboten ngerti. Maka itu termasuk sedekah yang sir. Sedekah sing mboten ketinggal tiang sanes. Niku namung rahasianipun kita kalih Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki sedekah secara sir, maka piyambake bakal angsal satu perlindungan, naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu ma tunfiqu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Salah satu orang yang akan mendapatkan naungan itu adalah orang yang bersedekah kemudian disembunyikan. Tiang sing sedekah terus didelikke, seakan-akan dheweke mboten bersedekah. Makanya teng hadis itu nggih dipun contohaken nganti tangan kiri nggih niku mboten ngertos napa sing diinfake tangan kanan. Nggih.
Jadi sampai diibaratkan oleh Nabi SAW terkait dengan sedekah sir itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Kan niki cedak, Pak. Nek tangan kanan ini ku jiko nopo nginfake, kan tangan kiri mesti ngerti. Tapi niki seakan-akan boten ngerti. Tapi infake nggih mboten perlu tangane kiri dekeke mburi terus nglebokke, mboten perlu. Nggih. Karena niku istilah mawon sing menunjukkan hendaknya didelekke, hendaknya disembunyikan, nggih, agar orang lain tidak tahu. Nggih, agar orang lain tidak tahu. Dan yang terakhir, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait sedekah. Sedekah kepada siapapun, baik manusia bahkan hewan, akan tetap mendapatkan pahala. Ya, sedekah kepada manusia bahkan kepada hewan itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek panjenengan gadai hewan ternak, maka golek pakane le ngombeni itu kedah ikhlas lillahi ta'ala. Harus ikhlas, karena itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngarit niku golek ke pakan sapi napa wedhus itu ada pahalanya. Ada pahalanya. Duwe pitik terus diparingi panganan nggih ada pahalanya. Maka setiap yang memiliki hati, ya, maka berbuat baik kepada mereka itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk catatan tentang sedekah adalah sedekah paling utama adalah kepada kerabat, kepada keluarga dan kerabat. Itu sedekah paling utama, karena sedekah kepada keluarga dan kerabat selain berbuat baik juga termasuk menyambung hubungan kekeluargaan. Maka di situ ada dua kebaikan terkoh kepada kerabat. Wallahu taala a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi itu pembahasan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait hidup berkah dengan sedekah. Pada intinya salah satu hal yang munculkan keberkahan dalam hidup kita adalah dengan bersedekah. Karena dengan bersedekah Allah akan turunkan keberkahan sekalipun berkurang secara nilai, tapi Allah akan ganti dengan keberkahan. Allah akan ganti dengan dihilangkannya bahaya-bahaya harta, dan juga Allah akan ganti dengan pahala yang luar biasa banyaknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mau bersedekah, baik itu sedikit maupun banyak, baik itu kecil maupun besar, baik itu yang terlihat apalagi yang tidak terlihat. Dan semoga Allah menerima sedekah yang telah kita tunaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.